Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Rian Anderson dari Prodi Teknologi Informasi semester 4 malam. Sebelumnya saya berasal dari Universitas Adiwangsa Jambi. Pada video kali ini saya ingin membawakan sebuah materi yaitu tipe-tipe sistem informasi. Tanpa basa-basi langsung aja kita ke bagian penjelasannya. Yang pertama ada Transaction Processing Systems atau yang bisa kita sebut dengan TPS. Transaction Processing System atau TPS atau sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses sejumlah besar data untuk transaksi bisnis rutin. Adapun hal-hal yang biasa dilakukan dalam sistem ini meliputi yang pertama, mengotomatisasi penanganan data-data aktivitas bisnis dan transaksi yang bisa dianggap sebagai kejadian diskrit dalam kehidupan organisasi. Yang kedua, merekap data dari setiap transaksi. Yang ketiga, memverifikasi transaksi untuk diterima atau ditolak. Yang keempat, menyimpan transaksi yang telah divalidasi untuk pengumpulan data berikutnya. Yang kelima, menghasilkan laporan untuk menyediakan rangkuman dari setiap transaksi. Dan yang keenam, memungkinkan mengunduh transaksi dari satu proses ke proses yang lain untuk menangani seluruh aspek bisnis. Yang kedua, Management Information System atau yang bisa kita sebut dengan MES. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah sebuah sistem informasi pada level manajemen yang berfungsi untuk membantu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dengan menyediakan resume rutin dan laporan-laporan tertentu. SIM mengambil data mentah dari TPS dan mengubahnya menjadi kumpulan data yang lebih berarti serta dibutuhkan manajer untuk menjalankan tanggung jawabnya. Untuk mengembangkan suatu SIM, diperlukan pemahaman yang baik tentang informasi apa saja yang dibutuhkan manajer dan bagaimana mereka menggunakan informasi tersebut. Yang ketiga, teman-teman, di sini ada Decision Support System atau yang bisa kita sebut dengan DSS. Decision Support System merupakan sistem informasi pada level manajemen dari suatu organisasi yang mengombinasikan data dan model analisis canggih atau peralatan data analisis untuk mendukung pengambilan yang semi terstruktur dan tidak terstruktur. DSS direncanakan untuk membantu pengambilan keputusan organisasional. DSS biasanya tersusun dari yang pertama, di sini ada database. Itu bias diekstraksi dari TPS atau MES. Yang kedua, model grafis atau matematis yang digunakan untuk proses bisnis. Dan yang ketiga, antarmuka pengguna yang digunakan oleh pengguna untuk berkomunikasi dengan DSS. Dan yang keempat ada Executive Information System atau yang bisa kita sebut dengan EIS. Executive Information Systems adalah sistem informasi tingkat strategis yang ditemukan di puncak piramid. Mereka membantu eksekutif dan manajer senior menganalisis lingkungan di mana organisasi beroperasi untuk mengidentifikasi tren jangka panjang dan merencanakan tindakan-tindakan yang sesuai. Informasi dalam sistem semacam itu seringkali terstruktur lemah dan berasal dari sumber internal dan eksternal. Sistem informasi eksekutif atau EIS dirancang untuk dioperasikan langsung oleh eksekutif tanpa memerlukan perantara dan mudah disesuaikan dengan preferensi individu yang menggunakannya. Jadi itu teman-teman, tipe-tipe sistem informasi itu ada 4. Yang pertama itu ada Transaction Processing System, yang kedua ada Management Information System, yang ketiga Decision Support System, yang keempat ada Executive Information System. Sebelum saya akhiri video ini, bila saya ada salah kata atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih. Made with ClickChamp. Made with ClickChamp.